Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu al-an fi hadhil munasabah sanaqumu bitadris wa ta'lim an tariqati tadrisil lughatil arabiyyah wa khassatan fi tariqatil qiraah. Jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang metode qiraah di dalam pembelajaran bahasa Arab ya. Ada beberapa teknik, ada beberapa hal prinsip yang harus kita pahami dulu sebelum masuk kepada berbagai macam metode. Yang pertama, kalau kita bicara tentang thariqatul qiraah atau metode qiraah, hunaka salasatu turuqin ra'isiyah li ta'limil qiraah lil mubtadi'in. Setidaknya ada 3 tentang teknik mengajarkan qiraah di dalam pembelajaran bahasa Arab ini untuk mubtadi'in. Yang pertama apa itu? Yaitu disebut thariqah at-tarkibiyah, metode induktif atau thariqah al-juz'iyah. Jadi mengajarkan materi dari bagian-bagiannya secara bagian demi bagian, membaca sedikit demi sedikit, mulai dari membaca huruf, membaca kata, membaca jumlah mufidah, itu diajarkan bertahap, mulai dari yang sedikit-sedikit sampai menjadi sebuah bacaan yang panjang. Lalu metode kedua adalah at-thariqah at-tahliliyah. Bagaimana membaca itu dimulai dari membaca secara keseluruhan, membaca secara lengkap, kemudian dari situ kemudian menganalisis. Jadi at-thariqah at-tahliliyah adalah seperti mutola'ah. Kita baca secara kesemuanya dulu, setelah itu baru kita analisis bagian demi bagian. Kita kenali kata demi kata, bentuknya, mengapa dibaca seperti ini, marfu, mansub, majrur, dan sebagainya. Jadi itu at-thariqah at-tahliliyah. Modelnya adalah semacam mutola'ah, membaca dengan mentelaah bagian-bagiannya. Lalu yang ketiga adalah at-thariqah at-taulifiyah, bagaimana menggabungkan keduanya. Ya, kadang-kadang dibaca mulai dari kata demi kata, kemudian juga kadang dibaca dari keseluruhan lalu dianalisis. Untuk selanjutnya ada namanya anwa'ul qiraah. Membaca itu ada beberapa macam. Setidaknya kita bisa lihat dari 2 aspek. Pertama, min haitsu tabi'atil ada. Membaca dilihat dari bagaimana cara membaca itu dilakukan, yaitu at-thariqah al-qiraah as-shamitah, atau thariqatul qiraah as-shamitah, membaca dengan tanpa bersuara. Membaca tanpa bersuara artinya membaca dalam hati. Kita melihat tulisan tetapi hati kita membaca. Nah, thariqah as-shamitah, al-qiraah as-shamitah ini biasanya dilakukan ketika kita membacanya sudah lancar, membacanya sudah bisa. Jadi bukan untuk pemula yang sama sekali belum bisa membaca, tetapi untuk yang sudah punya kemampuan membaca. Karena kalau yang pemula tentu yang kedua, yaitu al-qiraah al-jahriyah. Al-qiraah al-jahriyah ini membaca keras. Jadi latihan melafalkan huruf, latihan melafalkan kata demi kata, makharijul hurufnya dibetulkan, ya, kalau Al-Quran tajwidnya dibetulkan. Itu al-qiraah al-jahriyah atau reading aloud, membaca dengan suara keras. Ini mesti untuk yang masih belajar, dan terutama untuk belajar membaca. Tapi as-shamitah adalah untuk membaca lanjut. Min haitsul gharb, dilihat dari tujuannya, membaca ini juga macam-macam ya. Ada membaca yang bertujuan untuk al-sari'ah al-ajilah. Al-qiraah as-sari'ah al-ajilah adalah membaca untuk cepat itu ya, membaca cepat. Jadi kita membaca tapi memang tujuannya adalah sekedar untuk mengetahui secara umum, kira-kira buku ini misalnya isinya tentang apa, itu kita langsung buka buku itu, halaman-halaman, kita buka dengan sangat cepat. Ya, tulisan kita, tangan kita sangat cepat membukanya, sekedar untuk melihat secara umum. Al-qiraah as-sari'ah al-ajilah biasanya tujuannya untuk scanning, membaca secara keseluruhan tanpa ingin mengetahui detail kata demi kata atau bagian demi bagian, sekedar mengetahui secara keseluruhan. Yang kedua, al-qiraah at-tahsiliyah, membaca yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita membaca tapi ingin mengetahui gambaran isi buku, ya, untuk mendapatkan informasi tentang sebuah bacaan, tetapi juga tidak terlalu detail, tidak menganalisis, tetapi memahami. Ya, kita membaca dengan cara memahami, agak cepat tetapi tidak sangat
detail, tidak sampai kepada kita menganalisis bagian-bagiannya, tetapi mengetahui maksud secara rinci, ya, secara rinci dari sebuah isi bacaan. Yang ketiga, al-qiraah li jam'il ma'lumat. Yang ini adalah membaca yang dipakai untuk sekedar mencari tahu apa yang mau ketahui. Jadi misalnya sebelum membaca, kita sudah tahu kisi-kisi apa yang mau saya baca. Misalnya pertama saya harus mencari teori, mencari definisi. Maka ya yang dicari langsung bab definisi. Atau saya ingin mencari contoh, maka langsung buka contoh. Saya ingin cari misalnya bab nawasibul ism, ya kita langsung buka bab itu. Itu namanya al-qiraah li jam'il ma'lumat. Tidak seluruhnya harus dibaca. Berikutnya adalah al-qiraah lil mata'ah. Al-qiraah lil mata'ah ini adalah membaca tapi untuk senang-senang saja. Jadi membaca tetapi ya tidak ingin sebuah fokus yang terlalu serius dalam membaca itu, tetapi mungkin mengisi waktu. Seperti apa ya, baca novel, mungkin baca surat kabar, baca informasi-informasi yang sifatnya ringan-ringan. Jadi kita membaca sekedar ya mengisi waktu, bersenang-senang saja. Maka ya tidak harus cepat dan juga tidak ditarget oleh waktu, tidak ditarget oleh materi yang harus dikuasai. Nah, ini sangat santai. Lalu ada lagi dari tujuannya adalah al-qiraah an-naqdiyah at-tahliliyah. Nah, kalau ini sudah membaca yang sangat fokus, membaca mungkin mutolaah tetapi sangat fokus, karena di situ akan melakukan tahlil, akan melakukan naqd ya, akan melakukan analisis, akan melakukan kritik, atau bahkan mungkin menerjemahkan i'rab ya, membuat i'rab, mentasrif dan sebagainya. Ini adalah al-qiraah an-naqdiyah at-tahliliyah. Nah, karena tujuannya beragam, caranya juga tentu akan beragam. Tidak bisa semua tujuan digunakan cara mengajar yang sama. Oleh karena itu, anwa'ul qiraah ini akan menentukan anwa'u turuq al-mustakhdamah fi ta'limil qiraah. Macam-macam metode mengajar itu juga bisa beragam. Nah, sementara ini penjelasan terkait dengan ragam keterampilan membaca, nanti disambung dengan anwa'ut thariqah li ta'limil qiraah. Bagaimana metode membaca itu juga bermacam-macam. Syukran ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.